Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waliyil muttaqin, wa nasiril ibadil mustad'afin, yaqdi bil haqq wa muhadul fasilin. Nashhadu an la ilaha illa hu wahdahu la syarika lah, Rabbul awwalin wa rabbul akhirin. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النور الهادي الأمين. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإنها وصية الله وصى بها الأولين والآخرين. اتقوا الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اتقوا الله واعلموا أن شهر أغسطس أفضل الشهور عند الإندونيسيين، لأن فيه عيد استقلالهم، وذكرى عيد الاستقلال لا تعد من ذكره، وذكر التضحية والسيادة، وذكر الجهاد والمقاومة، وإن ذكر الأحداث الوطنية والأيام التي جرت فيها والرجال الذي كانوا من ورائها لا يعد تغنيا بالماضي وافتخارا بالأجداد، بل يعتبر شرعا من باب الاستجابة لأمر الله وتذكير بآلائه والقيام بواجبه شكره على نعمه. فقد قال تعالى لكليم موسى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Abdul Salam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga bilangannya. Di antara ungkapan itu kita upayakan melalui penguatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Agustus adalah bulan yang bersejarah bagi seluruh warga Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, bulan yang keramat bagi bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saatnya kita merenungi perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita, khususnya ulama-ulama kita, kiai-kiai, santri yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang terdahulu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semua terinspirasi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai tanah kelahirannya, sangat mencintai negerinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wallahi innaki la khairu abdullah wa habbu abdullah ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya kamu, kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah.
dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah menuju ke kota Yathrib yang kemudian diganti nama oleh Rasulullah menjadi kota Madinah. Di tempat yang baru ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan tanah kelahirannya. Rasulullah berharap agar ia bisa mencintai Madinah, kota yang baru disinggahi, sebagaimana ia mencintai kota Mekah. Maka tatkala kita berada di Indonesia, kemudian berjuang nafkah atau mencari ilmu di negeri orang lain, kita tidak boleh melupakan negeri asal kita, dan juga tidak boleh kita kemudian menafikan atau menghina negara yang kita belajar di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah ketika di Madinah, beliau tidak melupakan Mekah, dan ketika Fathu Makkah kembali ke Mekah, maka beliau pun sangat mencintai kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah memuji kota Madinah, Allahumma habib ilaina al-madinata kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah seperti cinta kami kepada kota Mekah, atau melebihi cinta kami kepada Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan ini kita dapat memahami bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk cinta pada tanah air. Cinta tanah air kemudian disebutkan, dinukil oleh ulama bahwa sebagian daripada iman, hubbul watan minal iman. Dalam konteks kekinian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Agustus adalah bulan di mana kita bereuforiya, berbahagia karena pada bulan tersebut Indonesia diberi anugerah oleh Allah merdeka pada bulan tersebut. Maka bagaimana kita berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan kita di bulan Agustus ini? Tentunya kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, baik secara individu maupun secara sosial. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekitar kita yang kemudian saking bahagianya melupakan norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Bahkan kadang norma hukum, norma agama tidak diperhatikan. Satu contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kegiatan yang biasa diadakan oleh kepanitiaan. Ketika kegiatan itu tidak melihat dari segi norma agama, maka keberkahan di muka bumi di sekitar kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ketika kita ikut jalan sehat, ikut karnaval, kemudian panitia menjual kupon. Ketika hadiah ini diambil dari uang kupon, maka menurut hukum fikih ini sama dengan perjudian. Maka bagaimana cara mensiasati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dengan cara tidak mengambil uang hadiah dari uang pendaftaran. Bisa jadi dari sponsor dan lain sebagainya, maka menjadi kembali acaranya positif, maka mubah boleh dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah salah satu contoh, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin kita hidup harus dengan mentaati norma agama, norma sosial, dan norma hukum, terutama hukum di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena jika norma agama sudah dinafikan,
padahal kita mengenal agama kita secara kafah, maka keberkahan di sekeliling kita akan dihilangkan sedikit demi sedikit oleh Allah. Maka kemudian banyak terjadi gesrekan antar tetangga, banyak terjadi kemudian orang tidak puas dengan pemimpinnya. Ini adalah bentuk bahwa Allah sudah mencabut keberkahan di sekeliling kita. Al-Quran sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, artinya tidak melanggar norma-norma agama, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Pintu langit bisa jadi rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Dari bumi bisa jadi ketika kita bekerja kemudian diberi kesuksesan oleh Allah. Bercocok tanam juga diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa inti dari kehidupan kita sebagai orang muslim adalah keberkahan hidup. Saya ulangi lagi, keberkahan hidup itulah inti dari hidup kita. Karena itu nanti yang kita akan hadapkan kepada Allah. Kita hidup di dunia hanya sebentar, tidak lama, maksimal 63 tahun. Maka harus kita persiapkan untuk selalu mencari keberkahan hidup, agar kehidupan kita bisa nyaman, hati bisa tenang, pikiran pun bisa dikendalikan oleh norma agama, dan akhirnya akan menjadi orang yang qanaah, selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takdir Allah kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhir khutbah ini kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sehingga keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.